Oke teman-teman, sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share-nya ya. Masya Allah, aromanya mengundang ya. Yang mengundangnya itu adalah khas rempahnya ya. Kuningnya itu kuning kunyit. Nanti kita lihat bekas sejarah tangan Coach Coach Jimmy ya, owner ayam Jimrong. Rempah kuning nanas, rempah kuning nanas. Orang Bangka, orang Bangki tahu dengan ini ya, aromanya mengundang selera dan bisa 2 piring. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala ikan tenggiri, kepala. Bismillah. Masya Allah. Mau gigit dulu nanas ya, rempah kuning nanasnya. Bismillah. Manis masam. Kalau kita baluri dengan nasi putih, Anda aja udah ya, apalagi kepala ikan tenggiri. Kalau masih penasaran di Pangkal Pinang, nanti hubungi owner ayam Jimrong ya, Coach Jimmy, atau di FB-nya Muhammad Azmi. Nanti kita sambil ngobrol santai, minta nomor HP, WA, IG apabila perlu, nanti channelnya ya kalau ada ya. Oke, kita ketemu. Saya lapar, mau makan dulu ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore pemirsa warga Bangka Belitung khususnya, dan sahabat Nusantara, Sabang sampai Merauke, apa kabar kalian semua? Sesuai pembicaraan saya tadi dengan Anda sebelum berangkat, dan hari ini alhamdulillah di villa yang begitu bagus, sejuk ya, membawa aura kenyamanan. Ditambah lagi nyamannya itu apa? Disuguhkan dengan lempah kuning nanas, dan itu tak terkira ya, sampai panasnya ke ubun-ubun ya. Kalau ada yang tanya kenapa ubun-ubun panas ya Coach ya, panasnya rasanya kalau bahasa Sundanya haredang, panas ya Coach ya. Ya baiklah, kita kenalkan biar Anda dan pemirsa tidak berlama-lama. Coach, apa kabar? Alhamdulillah. Selalu mantap ya, semangat terus ya. Ganteng ya, bajunya warnanya kuning. Ciri khas, coba lihat tangannya masih kuning. Oh iya. Ciri khas orang yang rajin masak ya, makanya rasanya itu bikin haredang, dia panas otak, tapi didinginkan dengan minuman berikut ya, minuman dingin luar biasa. Kita kenalkan lebih dalam nanti ya, tapi yang saya kenal cuman panggilannya yang topnya itu di Bangka Belitung adalah Coach Jimmy. Nama aslinya apa kita kenalin, kemudian tinggalnya di mana, apa saja usahanya, dan apa kaitannya dengan produk UKM ini yang kece dan wah luar biasa. Mari kita beri kesempatan dengan Coach Jimmy. Monggo Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan Ustadz Miftah, owner Madu Sadaki yang sedang viral. Beliau relasi kita di UMKM Bangka Tengah, tapi yang membedakan itu adalah kita kenal karakternya, karakter berjuang. Jadi dikala pandemi ini banyak kawan-kawan UMKM yang itu mungkin kurang penjualan atau bahkan tidak mampu untuk move on. Nah, ini contoh yang harus kita teladani. Jadi perjalanan dari Teru ke sini kurang lebih 20 menit dengan medan yang cukup terjal masuk ke kebun Jimrong ya. Di sini alhamdulillah saya sebagai owner ayam Jimrong, ketika pandemi terjadi kita juga pasti berdampak, tapi sebagai business owner dengan kualitas leadership yang memang sudah diturunkan dari guru kita, artinya kita tidak bisa diam, kita harus adaptasi dengan situasi, kemudian gesit, agile untuk mencari opportunity, peluang-peluang bisnis yang memang kemudian bisa untuk memastikan bahwa kita terus tumbuh. Kembali lagi dengan saya Jimmy Jimrong, melanjutkan diskusi kita tadi bahwa
ketika pandemi terjadi, seorang business owner harus mampu membaca peluang-peluang bisnis agar biar bagaimana caranya mereka bisa minimal survive dulu, bertahan. Kemudian di samping bertahan, mereka juga mencari strategi bagaimana kemudian bisa bertumbuh. Nah, guru kita, Coach Dr. Fahmi, mengajarkan bahwa seorang leadership harus mampu beradaptasi dengan suasana atau tantangan-tantangan dalam bisnis yang terjadi. Nah, kemudian saya memutuskan untuk mengolah modal bisnis Samsung. Jadi setelah bisnis di AM Jimbrong agak down, mungkin sekitar 50% kemarin, saya mencoba menggarap bisnis agrowisata. Nah, di sini sudah tumbuh sekitar pohon-pohon jambu biji merah, pohon alpukat, durian, dan berbagai bumbu-bumbu untuk rempah-rempah. Jadi kunyit, lengkuas sudah kita tanam, artinya masih dalam satu klaster untuk bisa support ke bisnis utamanya, yaitu bisnis ayam Jimbrong. Nah, kalau untuk buah-buahannya juga support untuk ke jus Jimbrongnya. Nah, hari ini selain saya akan berbicara tentang bagaimana Jimbrong bisa bertahan di kala pandemi ini, kita juga kedatangan produk-produk kuliner UMKM. Saya bacakan ini keripik pisang cenul. Nah, ini nanti kita coba testernya, dan saya akan coba juga berbagi formulasi bagaimana meng-create produk yang baik ya. Kemudian kita juga kedatangan hari ini keripik singkong Gaules Kita Suka. Wow, Gaules Kita Suka, ini keren juga nih. Maksudnya apa nih? Gaules Kita Suka ya. Kemudian juga ada ini Rahmat Fahri dengan produk gula kelapa. Oke. Nah, dan sebagai pamungkas ini dia produk juara dari UMKM Bangka Tengah, namanya Madu Sadaki. Waktu itu sempat lebih populer lagi ketika diviralkan oleh artis nasional Tukul Arwana. Jadi produk ini sudah lolos uji nasional ya. Jadi mungkin sekarang sedang panen-panennya nih. Artinya di bisnis kala corona ini, bisnis kesehatan merupakan sebuah bisnis yang juga merupakan bisnis yang prospektif. Nah, ini karena berkaitan dengan kesehatan. Oke. Tadi kita paham betul bahwa ketika corona terjadi, daya beli masyarakat pasti terimbas. Daya beli masyarakat terimbas, kemudian penjualan produk kawan-kawan pasti berkurang drastis. Nah, bagaimana caranya produksi bisa tetap bertahan, operasional bisa tetap terjaga? Nah, salah satunya adalah kalau kita mengadopsi bisnis model unsoft, artinya harus meng-create produk-produk baru atau mencoba bisnis-bisnis baru, dan kemudian setelah dapat bisnisnya kita coba menggali pasar-pasar baru, atau kalau pasar sudah ada kita coba tawarkan dengan produk baru tadi. Dan kemudian yang paling penting itu bahasa Dr. Fahmi itu cost leadership. Jadi biaya-biaya yang memang kemudian menjadi Pareto terbesar pengeluaran bisnis kita itu di data lagi. Ini kalau bisa kita kurangi secara signifikan, artinya bagaimana caranya bisnis tetap bisa bertumbuh dan sustain. Nah, hari ini ada berita baik buat UMKM Bangka Tengah. Di Jimbrong sekarang punya 3 spot titik cabang yang cukup strategis, yaitu di cabang utama Masjid Jami, kemudian cabang kedua yang di Semabung, Rukoloting, dan cabang terakhir yang terbaru dan paling progresif itu di cabang Bukit Klapen. Nah, ketiga-tiganya punya traffic sekitar 1000 konsumen per hari. Nah, artinya ada opportunity 1000 traffic yang kemudian bisa melihat bahwa di sana ada produk cenul. Nah, di sana juga kemudian nanti kita pasang display untuk produk Madu Sadaki ini. Inilah saya kira bentuk dari sebuah sinergisitas, artinya kolaborasi antara para coach yang memang bisnisnya sudah running lebih awal, kemudian dengan bisnis-bisnis kawan UMKM yang sedang scale up, yang sedang mencari pasar-pasar baru, yang sedang berbenah untuk memperbaiki kualitas produknya, kemudian memperbaiki kualitas kemasannya, untuk kemudian produk-produk terbaik ini tidak hanya
hadir di Pangkal Pinang saja atau Bangka Belitung, tidak hanya hadir di galeri-galeri UMKM, tapi dia harus bisa dinikmati di seluruh Indonesia. Karena misalnya jaringan Alfamart dan Indomart itu punya ribuan titik port, itu harusnya dengan kolaborasi antara pemerintah, kemudian swasta dan para UMKM dan para pemberdayaan UMKM ini, kita support untuk bisa tembus go nasional. Nah, cuma PR-nya besar ini, brother, para kawan-kawan UMKM. Jadi kalau produk kita ingin bersaing, punya competing factor, nah, ada formula yang dikenal dengan nama formula 12-12-5-3-1. Boleh kita ceritain ya, bro ya? Ini biar kawan-kawan UMKM juga ada dapat ilmu baru mungkin ya, karena ilmu ini ilmu cukup mahal, ilmu grounded business coaching yang kita pelajari di Malang selama 5 hari. Nah, pada formula 12-12-5-3-1 itu